Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Mutawaje Majid, CGP Angkatan 11 Kabupaten Kolaka Utara. Video kali ini adalah demonstrasi kontekstual dari modul 1.4 tentang disiplin positif. Pada demonstrasi kontekstual modul 1.4, kami melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap 2 kasus mengenai murid yang melanggar peraturan di sekolah. Dalam penerapan disiplin positif dikenal suatu pendekatan yaitu restitusi. Restitusi adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk membangun disiplin positif pada diri murid yang berfokus pada pemulihan dan perbaikan kesalahan, bukan sekedar hukuman. Dengan restitusi, peserta didik diajak untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan mencari solusi untuk memperbaiki dampak negatif yang ditimbulkan. Sebelum mengetahui lebih dalam tentang restitusi, perlu mengenal terlebih dahulu 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Posisi kontrol yang keempat yaitu pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat guru mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku murid yang ia awasi. Guru dalam posisi pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku murid. Posisi kontrol yang kelima yaitu manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berdiskusi bersama dengan murid yang bertujuan untuk menuntun murid agar dapat mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku. Guru membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun perlu disadari, tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer. Di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Posisi kontrol guru terhadap murid sebagai manajer inilah yang digunakan dalam penerapan restitusi. Dian Goosen telah merencanakan sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan murid melakukan restitusi, yaitu bernama segitiga restitusi. Dengan langkah penerapan yaitu
1. Menstabilkan identitas. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka dia akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat, misalnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing buat guru. Namun, bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan murid. Misalnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah kedua, maka murid akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang ia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan seperti, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Akan membantu murid menghubungkan keyakinannya dengan keyakinan kelas atau keluarga. Berikut adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Kasus 1. Dua murid, Agus dan Aswin, terlambat masuk kelas karena pergi ke kantin untuk sarapan. Padahal jam istirahat belum tiba. Akibatnya, saat mereka kembali ke kelas, pembelajaran sudah dimulai. Assalamualaikum Mas Sunagus. Waalaikumsalam, Bu. Selamat siang. Siang, Bu. Duh, kira-kira kenapa nih kalian saya panggil di ruangan ini? Telat masuk kelas, Bu. Aswin, Ya, terlambat juga, Bu. kenapa kalian terlambat masuk kelas? Sarapan di kantin, Bu. Aswin, Ke kantin juga, Bu. kalian tahu tidak saat kalian tadi ke kantin itu belum waktunya jam istirahat? Iya, Bu. Apakah kalian tahu kalau misalnya jika belum jam istirahat, ada guru yang nanti akan masuk ke kelas? Iya, Bu. Kami tahu pada saat kami mau ke kantin, Bu, belum ada guru. Dan kami makan terburu-buru. Saat kami sudah makan dan kami ke kelas, ternyata sudah ada guru. Oke, sebagai manusia memang kita harus sarapan ya, jadinya kan tidak fokus kalau kita belajar dalam keadaan lapar, betul? Ya, Bu. Jadi tadi sarapannya kalian buru-buru ya? Ya, Bu. Oke, kira-kira apakah guru kalian marah kalau kalian meminta izin sebelum keluar? Tidak, Bu. Tidak. Jadi jika kalian ingin keluar, apa yang harus kalian lakukan? Meminta izin terlebih dahulu, Bu. Oke, Ibu paham. Tapi apakah kalian tahu bahwa tindakan kalian tadi itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Tidak. Keyakinan kelas mana atau prinsip yang mana yang tidak sesuai dengan tindakan kalian tadi? Masuk dan keluar kelas tepat waktu. Oke. Kalian meyakini tidak kalau misalnya kalian hadir tepat waktu itu penting buat kalian? Ya, Bu. Kenapa itu penting? Karena kita tidak mendapatkan pembelajaran secara lengkap, Bu. Ibu gurunya juga marah, Bu. Oke, apakah kalian bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia, Bu. Bersedia. Guru siapa tadi yang berada di dalam kelas? Ibu Monika. Apa yang ingin kalian lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Minta maaf kepada Ibu Monika. Saya sangat mengapresiasi keinginan kalian untuk meminta maaf dan itulah yang memang seharusnya kalian lakukan. Namun, kira-kira agar ini tidak terjadi lagi, apa yang harus kalian lakukan? Sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah, Bu. Oke. Kemudian untuk Aswin? Membawa bekal ke sekolah, Bu.
Oke, kira-kira ada lagi tidak yang bisa kalian lakukan agar ini tidak terulang lagi? Ada Bu. Apa itu? Jika tidak sempat saya sarapan di rumah atau di sekolah, saya akan meminta izin kepada guru mapel. Oke, apakah kalian bersedia untuk melakukan ketiga hal yang kalian ucapkan tadi? Ya Bu. Bersedia. Oke, kalau begitu mari kita sama-sama memperbaiki masalah ini ya. Ya Bu. Kasus 2. Seorang murid bernama Puput membuat temannya Asnidar merasa sedih karena mengatakan bahwa Asnidar jelek karena kulitnya yang lebih gelap dibandingkan teman-temannya. Akibatnya, Asnidar menjadi sedih dan menangis karena tindakan Puput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puput. Waalaikumsalam, Bu. Dan selamat siang. Siang, Bu. Kira-kira Puput kenapa saya panggil di ruangan ini? Tidak tahu, Bu. Apa benar tidak tahu? Apa nih yang sudah Puput lakukan hari ini? Oh, mungkin karena Senidar ya, Bu. Ada apa dengan Asnidar? Tadi saya main-main bersama Senidar, terus saya tidak sengaja mengatakan dia jelek. Kenapa kamu melakukan itu? Pasti kamu punya alasan. Karena Senidar lucu pada saat dia marah. Lagian kan kenyataan, Bu. Senidar memang memiliki kulit yang cukup gelap. Oh, jadi Puput merasa bahwa Asnidar itu lucu pada saat dia marah ya? Iya, Bu. Ibu guru juga merasa Asnidar itu lucu. Tapi apakah Asnidar memiliki kulit gelap itu pilihannya? Tidak, Bu. Apakah kira-kira kalau ada yang bilang kepada Puput memiliki kulit gelap, Puput marah tidak? Iya, Bu. Puput sedih tidak? Sedih, Bu. Oke, saya paham Puput suka mengungkapkan kelucuan Puput kepada Asnidar. Tapi apakah ada cara lain yang bisa Puput lakukan untuk mengungkapkan kelucuan kepada Asnidar? Ada, Bu. Apa itu kira-kira? Mungkin menggodanya dengan pujian kali, Bu. Iya, kira-kira tindakan yang tadi Puput lakukan apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Tidak sesuai dengan prinsip kamu? Tidak. Tidak. Keyakinan kelas mana atau prinsip mana yang tidak sesuai dengan tindakan yang kamu lakukan tadi kepada Asnidar? Tidak membuli berarti menghargai kali, Bu. Iya, jadi tindakan tadi tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, yaitu saling menghargai. Apakah Puput bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Iya, Bu. Apa yang ingin Puput lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Meminta maaf kepada Senidar. Puput ingin meminta maaf kepada Asnidar? Ya, Bu. Ibu sangat senang karena Puput ingin meminta maaf kepada Asnidar dan ini memang yang harus Puput lakukan. Tapi agar ini tidak terulang lagi, kira-kira apa yang harus Puput lakukan untuk selanjutnya? Saya akan berusaha tidak mengejek dan saling menghargai agar teman saya tidak tersakiti. Oke, baiklah. Mari kita sama-sama memperbaiki masalah ini ya. Ya, Bu. Oke, silakan kembali ke kelas. Selama penanganan, saya merasa senang karena ibu guru tiap pernah marah kepada saya dan saya dibuat sadar oleh perbuatan yang telah saya buat dan saya bisa mengakui kesalahan saya. Terima kasih. Dadah. Itulah demonstrasi kontekstual modul 1.4 disiplin positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.